Kita semua tahu bahwa kekayaan bukan hanya soal berapa banyak uang yang kita miliki. Bahkan, terkadang orang yang kaya bukanlah mereka yang memiliki banyak uang, tapi mereka yang tahu bagaimana cara berpikir dan mengelola keuangan mereka dengan bijak. Lalu, apa yang membedakan si miskin dan si kaya dalam hal keuangan? Let's begin. Are you ready? Gas saja bro! Yang pertama, pola pikir tentang uang. Si miskin seringkali melihat uang sebagai sesuatu yang terbatas. Mereka berpikir bahwa uang datang hanya dari bekerja keras atau gaji bulanan. Uang mereka cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, menghabiskan lebih banyak daripada yang dihasilkan. Si kaya melihat uang sebagai alat untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mereka paham bahwa uang adalah alat untuk berinvestasi, menciptakan peluang baru, dan membuat lebih banyak sumber daya bekerja untuk mereka. Uang mereka digunakan untuk investasi jangka panjang, membeli aset yang berkembang, dan memperbesar kekayaan mereka. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Si miskin cenderung tidak punya anggaran atau perencanaan keuangan yang jelas. Pengeluaran seringkali lebih besar daripada pendapatan, hidup dengan pola bulan ke bulan, tanpa tabungan atau cadangan. Pengeluaran cenderung bersifat konsumtif, seperti gadget baru, makan di luar, dan hal-hal yang memuaskan keinginan sesaat. Si kaya mengelola keuangan dengan anggaran yang ketat dan perencanaan yang matang. Mereka menyisihkan sebagian besar pendapatan untuk investasi atau tabungan sebelum membeli barang-barang konsumtif. Keputusan keuangan mereka selalu berdasarkan tujuan jangka panjang dan value yang dapat mereka peroleh dari setiap pengeluaran. Yang ketiga, pandangan terhadap utang. Si miskin seringkali merasa nyaman dengan utang, entah itu kartu kredit, pinjaman konsumtif, atau cicilan. Menggunakan utang untuk memenuhi gaya hidup, bukan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Si kaya memahami perbedaan antara utang produktif dan utang konsumtif. Mereka menggunakan utang sebagai alat untuk berinvestasi, seperti pinjaman untuk properti atau usaha. Utang bukanlah beban, tapi sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan lebih banyak lagi. Yang keempat, menanggapi kesempatan dan resiko. Si miskin seringkali merasa takut dengan peluang yang belum tentu terjamin. Keputusan mereka lebih didorong oleh rasa aman. Mereka tidak suka mengambil resiko. Banyak yang enggan berinvestasi karena takut rugi. Si kaya melihat setiap kesempatan sebagai peluang untuk berkembang. Tidak takut dengan resiko karena mereka tahu bahwa tanpa resiko, ya tidak ada keuntungan besar. Mereka siap belajar dan mengambil langkah yang terukur. Berani menginvestasikan waktu dan uang mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Yang kelima, waktu dan pekerjaan. Si miskin bekerja untuk uang. Menghabiskan sebagian besar waktu mereka hanya untuk mencari uang. Mereka cenderung merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak mereka nikmati. Dan waktu mereka terbatas oleh gaji yang mereka terima. Si kaya, mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Si kaya menginvestasikan waktu mereka untuk membangun aset dan sumber penghasilan pasif. Mereka lebih fokus pada bagaimana membuat lebih banyak peluang daripada hanya bekerja untuk gaji. Yang keenam, fokus pada pembelajaran dan pengembangan diri. Si miskin seringkali merasa puas dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Tidak banyak berinvestasi dalam pengembangan diri, dan cenderung tidak pernah mencari cara untuk memperbaiki keuangan mereka. Si kaya selalu belajar, selalu mencari pengetahuan baru. Mereka membaca buku, mengikuti seminar, mencari mentor, dan memperluas wawasan tentang keuangan. Mereka tahu bahwa untuk menjadi kaya, mereka harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan. Nah, perbedaan terbesar antara si miskin dan si kaya bukan hanya tentang berapa banyak yang mereka miliki, tetapi bagaimana mereka memandang uang dan bagaimana mereka mengelola setiap kesempatan yang datang. Jika kamu ingin berubah dan memperbaiki keuangan kamu, mulailah dengan mindset yang tepat. Perbaiki cara berpikirmu, kelola uangmu dengan bijak, dan jangan takut untuk belajar dan mengambil risiko yang terukur. Kunci utamanya adalah memiliki pandangan jangka panjang dan berani berinvestasi pada diri kamu sendiri. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.